Di sini saya akan menampilkan hasil tugas saya yang berjudul masalah SDM kesehatan. Sumber daya manusia kesehatan adalah komponen kunci untuk menggerakkan pembangunan kesehatan yang berperan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban memberikan pertanggungjawaban pelayanan yang telah diberikan kepada pasien. Salah satunya membuat informasi kesehatan. Dalam hal ini diperlukan peran profesi perekam medis. Masalah sumber daya manusia kesehatan yang pertama, penurunan kualitas pelayanan dan ketidaksetaraan akses kesehatan. Yang kedua, layanan primer di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan di TPK sangat terbatas. Yang ketiga, pasien mengalami waktu tunggu lama dan risiko kesalahan medis meningkat. Yang keempat, kekurangan tenaga rekam medis berdampak pada kualitas data dan pelayanan kesehatan. Yang kelima, banyak pun rumah sakit kekurangan yang terlatih. Tantangan SDMK berupa masalah terkait pengembangan dan pemberdayaan, perencanaan kebijakan dan program, keserasian pengadaan antara kebutuhan pendayagunaan dan serta pembinaan dan pengawasan mutu SDMK. Pengembangan e-health Indonesia telah mengembangkan sistem informasi kesehatan terintegrasi dan memperkuat regulasi di bidang kesehatan. E-health dan telemedicine juga sudah mulai diterapkan di berbagai daerah. Masalah distribusi tidak merata SDMK. Yang pertama, kurangnya perencanaan dan distribusi tenaga kesehatan yang efektif. Yang kedua, kurangnya analisis kebutuhan tenaga kesehatan di setiap bagian area SDMK. Yang ketiga, kurangnya fleksibilitas dalam pengaturan tenaga kesehatan. Brain drain SDMK sumber daya manusia kesehatan adalah fenomena keluarnya tenaga kerja kesehatan yang terampil, berkualitas, dan berpendidikan tinggi dari negara asal seperti Indonesia untuk bekerja atau menetap di luar negeri. Hal ini mengakibatkan negara asal kekurangan tenaga kesehatan profesional yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan nasional. Dampak dari brain drain SDMK adalah berkurangnya tenaga kesehatan ahli di dalam negeri yang dapat menurunkan kualitas pelayanan kesehatan dan menghambat perkembangan sistem kesehatan nasional. Secara singkat, brain drain SDMK adalah perpindahan tenaga kesehatan berkualitas tinggi ke luar negeri yang menyebabkan kekurangan tenaga kesehatan di negara asal dan menimbulkan tantangan besar dalam sektor kesehatan. Yang pertama, kasus sebuah tim kesehatan di puskesmas memiliki masalah komunikasi yang buruk antara anggota tim. Hal ini menyebabkan kesalahan dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh tim kesehatan untuk mengatasi masalah ini? Jawabannya E. Semua jawaban di atas kecuali D. Mengadakan pelatihan komunikasi dan mengembangkan sistem komunikasi yang lebih efektif dapat membantu meningkatkan komunikasi antara anggota tim dan mengurangi kesalahan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Mengganti anggota tim yang tidak komunikatif mungkin tidak efektif jika tidak ada perubahan dalam sistem komunikasi. Mengabaikan masalah tidak akan menyelesaikan masalah dan dapat menyebabkan kesalahan yang lebih serius. Kasus yang kedua, seorang perawat di rumah sakit merasa tidak puas dengan sistem penggajian yang tidak adil. Ia merasa bahwa gaji yang diterima tidak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh perawat tersebut untuk mengatasi masalah ini? Jawabannya B. Membicarakan masalahnya dengan atasan dan meminta penyesuaian gaji. Dengan membicarakan masalahnya dengan atasan, perawat tersebut dapat mencari solusi untuk meningkatkan kepuasan kerja dan mendapatkan gaji yang adil. Baik, kasus yang ketiga, Dr. Wahyu, seorang dokter di rumah sakit, merasa kelelahan dan stres karena beban kerja yang terlalu berat. Ia seringkali harus bekerja lembur dan tidak memiliki waktu untuk beristirahat. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Dr. Wahyu untuk mengatasi masalah ini? Jawabannya B. Membicarakan masalahnya dengan atasan dan meminta bantuan. Pembahasannya, membicarakan masalahnya dengan atasan dan meminta bantuan. Dengan membicarakan masalahnya dengan atasan, Dr. Wahyu dapat mencari solusi untuk mengurangi beban kerja dan meningkatkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Baik, Ibu, sekian dari hasil tugas saya. Terima kasih.